Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Selamat datang di Mimpi Buruk Anak Rantau. Kisah ini dialami oleh Raka, seorang mahasiswa baru di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Ceritanya bermula di awal semester ganjil tahun 2023. Raka waktu itu lagi pusing 7 keliling. Kosan lamanya tiba-tiba naikin harga sewa gila-gilaan. Sementara kiriman uang dari orang tuanya di kampung lagi seret karena gagal panen. Raka cuma punya waktu 2 hari buat pindah sebelum diusir. Dengan modal pas-pasan, dia nyisir setiap gang sempit di belakang kampus, nyari tulisan terima kos putra, yang harganya masuk akal. Setelah seharian muter-muter sampai kakinya lecet, Raka nemu sebuah rumah bertingkat 2 di ujung gang buntu yang namanya Gang Kamboja. Rumah itu kelihatan tua, arsitekturnya gaya Belanda dengan jendela-jendela tinggi yang catnya udah mulai ngelupas. Di pagarnya ada tulisan kecil dari papan kayu, terima kos putra, kamar luas, KM dalam 400.000 per bulan. Raka melotot lihat harganya. Itu murah banget bro. Harga pasaran di daerah situ biasanya 800.000 ke atas buat fasilitas kayak gitu. Tanpa pikir panjang, didorong rasa butuh dan takut nggak dapat tempat, Raka mencet bel rumah itu. Yang keluar adalah seorang ibu-ibu paruh baya. Badannya kurus kering, rambutnya disanggul rapi tapi warnanya udah putih semua. Namanya Bu Darmi. Wajah Bu Darmi itu datar, dingin, gak ada senyum ramah khas ibu kos pada umumnya. Matanya yang cekung natap Raka dari atas ke bawah, kayak lagi nimbang-nimbang daging di pasar. Mau ngekos? Tanyanya singkat, suaranya serak. Raka ngangguk antusias. Bu Darmi diam sebentar, lalu ngeluarin kunci dari saku daster batiknya. Tinggal 1 kamar, di lantai 2, paling pojok. Kalau mau, bayar sekarang, masuk sekarang. Tapi ingat, di sini tenang. Jangan berisik. Raka langsung deal saat itu juga. Dia ngerasa beruntung banget dapat harta karun ini, tanpa sadar kalau harga murah itu sebenarnya adalah umpan buat masuk ke dalam perangkap. Sore itu juga Raka langsung angkut barang-barangnya. Pas dia masuk ke kamar barunya di lantai 2, Raka makin heran. Kamarnya luas banget bro, ukurannya mungkin 4 kali 5 meter. Lantainya tegel kunci zaman dulu yang motifnya rumit dan adem banget di kaki. Ada lemari jati gede, kasur spring bed yang masih empuk, dan kamar mandi dalam yang bersih. Ini bukan kosan 400.000, ini mah fasilitas hotel melati. Raka ngerasa kayak menang lotre. Dia nyusun buku-bukunya di meja belajar yang posisinya ngehadap langsung ke jendela besar. Tapi ada satu hal yang bikin Raka agak nggak nyaman. Udaranya. Di luar cuaca lagi panas terik khas Jogja. Tapi begitu masuk kamar ini, hawanya langsung anjlok drastis. Dinginnya itu nusuk sampai ke tulang, kayak ada AC yang nyala di suhu 16 derajat, padahal di situ cuma ada kipas angin gantung tua yang mati. Selain itu, ada bau samar-samar yang kecium tiap kali angin berhembus. Bau bunga sedap malam. Tahu kan baunya? Wangi, tapi nyegrak, dan identik sama suasana melayat. Raka nyoba mikir positif, mungkin Bu Darmi nanam bunga di halaman bawah. Pas Raka lagi beres-beres, Bu Darmi muncul di pintu kamar yang kebuka. Dia nggak ngetuk, tiba-tiba aja udah berdiri di sana, bikin Raka kaget setengah mati. Bu Darmi nerahin kunci duplikat sambil natap tajam ke arah jendela. Jendela itu tertutup gorden tebal warna merah marun yang kelihatannya berat dan berdebu. "Den Raka," kata Bu Darmi, nadanya serius banget. "Di sini aturannya bebas jam malam, tapi ada satu pantangan. Jangan pernah buka gorden jendela itu dari jam 12 malam sampai azan subuh. Apapun yang kamu dengar dari luar,
biarin aja. Jangan diintip, jangan dibuka. Raka ngerutkan kening. Emangnya kenapa, Bu? Ada maling? Bu Darmi berjawab, dia cuma balik badan dan pergi gitu aja, ninggalin Raka yang bingung sama aturan konyol itu. Malam pertama di kosan Bu Darmi. Raka baru selesai mandi dan mau nyari makan keluar. Pas dia jalan di lorong lantai 2 yang lampunya remang-remang, kuning suram gitu, dia papasan sama penghuni kamar sebelah. Cowok kurus, matanya ada kantung hitam tebel banget kayak orang gak tidur berhari-hari. Namanya Dika, mahasiswa tingkat akhir. Raka nyoba ramah. "Halo mas, penghuni baru nih di kamar pojok." Reaksi Dika di luar dugaan. Pas denger Raka bilang kamar pojok, muka Dika langsung pucat pasi. Dia ngeliatin Raka dengan tatapan kasihan. Lu nempatin kamar bekas Mas Yoga?" Tanyanya gagap. Raka bingung. "Wah, gak tahu mas, pokoknya kata Bu Darmi kosong." Dika nengok kanan kiri, kayak takut ada yang denger. Terus dia bisik-bisik, "Saran gue bro, kalau lu denger suara cewek nangis atau suara kuku ngegaruk kaca, pasang headset, dengerin lagu kenceng-kenceng. Jangan sekali-kali lu penasaran. Mas Yoga dulu pindah gara-gara itu. Maksudnya pindah ke RSJ." Belum sempat Raka nanya lebih lanjut, Dika udah buru-buru masuk kamarnya dan ngunci pintu rangkap 2. Ceklek-ceklek derendel. Raka bengong di lorong. Apa-apaan sih orang-orang di sini? Masa iya cuma gara-gara mitos kamar pojok orang sampai gila? Raka yang dasarnya orangnya logis dan gak terlalu percaya hal mistis, nganggap Dika cuma senior iseng yang mau nakut-nakutin mabah. Raka lanjut jalan cari makan. Tapi omongan Dika soal suara kuku ngegaruk kaca terus keputar di otaknya. Masalahnya, kamar Raka itu di lantai 2. Jendelanya menghadap langsung ke kebun kosong di samping rumah yang isinya pohon pisang rimbun. Kalau ada yang ngegaruk kaca jendela lantai 2 dari luar, berarti pelakunya harus melayangkan. Raka ngegeleng kepala, ngusir pikiran negatif itu. Paling suara ranting pohon kena angin, batinnya menghibur diri. Hari kedua, Raka bangun kesiangan karena kecapean pindahan. Sinar matahari pagi nembus tipis-tipis dari celah gorden merah itu. Raka ingat aturan Bu Darmi dan belum berani buka gorden lebar-lebar. Dia cuma nyibak sedikit buat lihat pemandangan luar. Ternyata pemandangannya cuma tembok beton tinggi pembatas tetangga dan rimbunan pohon pisang yang gelap. Gak ada yang istimewa. Pas Raka lagi rebahan natap langit-langit kamar, dia baru sadar ada sesuatu yang aneh di plafon tepat di atas kasurnya. Plafon itu tinggi, dicat putih, tapi ada noda rembesan air yang bentuknya nggak wajar. Biasanya noda air itu bentuknya pulau abstrak kan? Nah, noda di plafon kamar Raka ini warnanya merah kecoklatan, kayak darah kering dan bentuknya mirip banget sama jejak telapak tangan manusia. Ada 2 jejak tangan di sana, posisinya sejajar, seolah-olah dulu ada orang yang nempel di langit-langit itu nahan badannya. Raka naik ke atas kasur, nyoba ngamatin lebih dekat. Beneran, itu teksturnya kayak cairan kental yang udah ngering bertahun-tahun. Bulu kuduk Raka merinding. Apa mungkin dulu ada pembunuhan di sini? Atau ada yang gantung diri? Tapi Raka nyoba denial lagi. Ini pasti air karat dari atap bocor, pikirnya menghibur diri. Siangnya, Raka nyoba nanya ke Bu Darmi yang lagi nyapu halaman bawah soal noda itu. "Bu, di plafon kamar saya kok ada bercak merah ya? Atapnya bocor." Bu Darmi berhenti nyapu. Dia nggak nengok ke Raka, tapi tangannya nyengkram sapu lidi itu kuat-kuat sampai buku jarinya memutih. "Nanti saya suruh tukang cat lulang. Kamu jangan banyak tanya. Yang penting jangan buka gorden," jawabnya dingin. Lalu pergi masuk ke dalam rumah induk yang pintunya selalu tertutup rapat. Raka makin ngerasa ada rahasia besar yang disembunyiin di rumah ini. Malam kedua. Ini adalah awal mula teror yang sebenarnya. Raka lagi ngerjain tugas makalah di meja belajarnya. Jam dinding udah nunjukin pukul 11.55 malam. Suasana kosan sepi banget, kayak nggak ada penghuni lain. Dika di kamar sebelah juga nggak kedengeran suaranya sama sekali. Tepat pas jarum jam nyentuh angka 12, angin kencang tiba-tiba bertiup di luar. Wush, jendela kaca kamar Raka bergetar pelan. Lalu suara itu muncul. Srek, srek, srek. Suara kuku panjang yang digesek perlahan ke kaca jendela. Pelan, ritmis, dan ngilu banget di kuping. Raka langsung berhenti ngetik. Jantungnya deg-degan. Posisinya dia duduk itu ngebelakangin kasur dan mandep tembok samping jendela. Gorden merah itu tertutup rapat, tapi Raka bisa dengar jelas suara gesekan itu asalnya dari balik gorden. Dia ngelirik jam, pukul 00:05.
Ini pasti ranting pohon, bisik Raka menenangkan diri. Dia nyoba lanjut ngetik. Srek, srek. Suaranya makin keras, kayak ditekan banget. Dan tiba-tiba ada suara lain yang nyusul, suara perempuan. Tolong. Suaranya lirih, serak kayak orang yang lehernya kejepit. Mas, buka, panas. Raka terpaku di kursinya. Itu bukan suara ranting, itu suara orang. Logika Raka berantem sama rasa takutnya. Kalau itu orang minta tolong, masa dia diam aja? Siapa tahu ada tetangga yang manjat terus jatuh, atau ada korban kejahatan. Raka lupa sama peringatan Dika dan Bu Darmi. Rasa penasarannya menang. Dia berdiri pelan-pelan, ngedeketin jendela itu. Tangannya gemeteran pas megang ujung kain merah yang tebel dan berdebu. Siapa di luar? Tanya Raka pelan. Gak ada jawaban, tapi suara garukannya berhenti. Hening. Dengan nafas tertahan, Raka nyentak gorden itu terbuka. Srat, dan di balik kaca jendela lantai 2 itu, Raka ngelihat sesuatu yang bikin darahnya berdesir hebat. Gak ada pohon, gak ada tangga. Yang ada cuma wajah seorang wanita pucat dengan rambut panjang kusut melayang tepat di depan kaca jendela. Matanya putih semua tanpa pupil, mulutnya menganga lebar hitam pekat, dan lehernya bekas gorokan yang masih basah. Wanita itu nempelin wajahnya ke kaca sambil nyeringai. Akhirnya dibuka. Raka mundur terhuyung-huyung sampai punggungnya nabrak lemari baju. Napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya melotot gak percaya sama apa yang baru aja dia lihat. Sosok wanita dengan leher gorokan itu masih melayang di luar jendela. Wajahnya nempel di kaca kayak stiker, menyeringai lebar sampai ke telinga. Raka mau teriak, tapi suaranya hilang. Lidahnya keluh. Dia refleks langsung narik gorden merah itu tertutup lagi dengan kasar. Sret! Jantung Raka berdegup kenceng banget. Rasanya sakit kayak mau meledak. Dia berdiri mematung di tengah kamar. Matanya natap gorden yang sekarang tertutup itu. Itu halusinasi. Itu pasti halusinasi, gara-gara gue ngantuk. Bisik Raka berkali-kali kayak mantra penenang. Tapi logika Raka langsung hancur berkeping-keping pas dia dengar suara dari arah jendela itu lagi. Klek! Suara slot kunci jendela yang diputer. Raka inget banget, tadi sore dia udah kunci grendel jendelanya. Tapi sekarang, dia lihat sendiri gagang grendel di balik gorden itu bergerak turun perlahan. Kriit! Daun jendela itu terbuka sedikit. Angin malam yang dingin dan bau amis darah langsung nyerbos masuk ke dalam kamar, bikin gorden merah itu berkibar-kibar pelan. Dari celah jendela yang terbuka itu, terdengar suara tawa cekikikan yang lirih banget tapi tajam. Hihihihi, masuk ya mas? Raka langsung lari nyamber meja belajar, nyeret meja berat itu buat ganjel jendela. Dia nggak peduli lagi sama tugas kuliah atau laptopnya yang jatuh ke lantai. Dia dorong meja itu sampai nempel ke tembok bawah jendela. Malam itu, Raka nggak berani tidur di kasur. Dia duduk meringkuk di pojok kamar dekat pintu keluar, meluk lutut sambil megang sapu ijuk. Matanya nggak lepas ngawasin gorden yang sesekali gerak sendiri kayak ada orang yang berdiri di baliknya. Sinar matahari pagi akhirnya masuk, nyelamatin Raka dari malam terpanjang dalam hidupnya. Raka bangun dengan badan pegelinu semua karena tidur duduk di lantai. Dia langsung cek jendela, tertutup rapat. Meja belajarnya masih ngeganjel di sana. Mimpi, semalam pasti mimpi buruk. Pikir Raka mencoba denial lagi demi kewarasan mentalnya. Dia mutusin buat mandi biar seger dan lupain kejadian semalam. Tapi pas Raka lagi sabunan di kamar mandi, dia ngerasa perih di pergelangan kaki kirinya. Pas dia lihat, dia kaget setengah mati. Ada bekas memar warna biru keunguan yang melingkar sempurna di kaki kirinya. Bentuknya jelas banget, bekas cengkeraman tangan. Jari-jarinya kurus dan panjang. Raka merinding. Ini bukan mimpi. Semalam pas dia ketiduran di lantai, makhluk itu pasti masuk dan nyentuh dia. Raka buru-buru bilas badan, pakai baju asal-asalan dan langsung keluar kamar. Dia butuh jawaban. Di halaman bawah, Raka ngelihat Bu Darmi lagi nyiram tanaman bunga sedap malam, sumber bau yang selama ini Raka cium. Raka langsung nyamperin ibu kos misterius itu. Bu, saya mau pindah, balikin uang saya. Todong Raka dengan napas ngos-ngosan. Bu Darmi berhenti nyiram. Dia natap kaki Raka sekilas, lalu senyum tipis yang nyermin. Kamu buka gordennya ya semalam? Tanyanya tenang seolah nanya cuaca hari ini. Ibu tahu kan ada setan di kamar itu? Kenapa ibu sewain ke saya? Raka mulai emosi. Bu Darmi ngehela napas panjang. Uang yang sudah masuk tidak bisa kembali. Itu perjanjiannya. Lagi pula kalau kamu sudah ditandai, percuma kamu pindah. Dia bakal ikut. Raka kaget. Maksud ibu apa?
selesaikan masa sewamu sebulan. Jangan ganggu dia, nanti dia bosan sendiri. Kalau kamu kabur sekarang, kamu justru bawa oleh-oleh ke rumah orang tuamu. Mau orang tuamu diteror juga? Ancam Bu Darmi halus. Raka diam. Dia kejebak. Dia nggak mau bawa sial ke keluarganya di kampung, tapi dia juga takut mati di sini. Raka nggak punya pilihan selain bertahan, setidaknya sampai dia nemu solusi lain. Siangnya, Raka pergi ke perpustakaan kampus. Bukan buat ngerjain tugas, tapi buat nyari arsip berita lama. Dika, tetangga kamarnya, sempat nyebut soal Mas Yoga yang jadi gila. Dika googling nama Yoga dan bunuh diri kosan Gang Kamboja, tapi nihil. Akhirnya dia nyari manual di arsip koran lokal Jogja. Setelah berjam-jam nyari, mata Raka terpaku pada sebuah berita kecil di koran Kedaulatan Rakyat edisi November 1998. Judulnya, Mahasiswi Tewas Gantung Diri di Kamar Kos. Di berita itu disebutin inisialnya S, mahasiswi kebidanan yang hamil di luar nikah dan ditinggal pacarnya. Dia ditemuin tewas gantung diri pakai kain gorden merah di kamar lantai 2, sebuah rumah di Gang Kamboja. Mayatnya baru ditemuin 3 hari kemudian setelah tetangga kos nyium bau busuk dan lihat darah netes dari plafon kamar bawah. Raka lemes. Tangannya gemeter megang kertas fotokopian berita itu. Gorden merah, plafon yang ada bercak darahnya, itu semua cocok. Jadi noda di plafon Raka itu bukan air karat, tapi rembesan darah atau cairan tubuh mayat yang dulu gantung diri di kamar yang sekarang ditempatinya itu. Dan sosok yang dia lihat di jendela dengan leher gorokan itu, mungkin itu bukan digorok, tapi bekas jeratan tali tambang yang ngerobek kulit lehernya karena beban tubuh yang ngegantung berhari-hari. Raka sadar, dia tidur di kamar bekas TKP bunuh diri yang gak pernah dibersihkan secara spiritual. Dan parahnya, dia udah lancang ngebuka gorden, benda keramat yang dipakai buat ngabisin nyawa si S ini. Sorenya, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Dia lapar banget karena seharian belum makan. Sebelum masuk kosan, dia beli nasi rames di warung penyetan depan gang. Dia mutusin buat makan di dalam kamar aja sambil video call sama temennya biar nggak takut. Sesampainya di kamar, Raka nyalain lampu seterang mungkin. Gorden masih tertutup rapi. Dia duduk di meja belajar, buka bungkus nasi ramesnya. Suapan pertama, aman. Suapan kedua, Raka ngerasa ada yang alot di mulutnya. Dia pikir itu serat daging empal. Dia tarik benda alot itu dari mulutnya, ternyata bukan daging. Itu sehelai rambut, panjang banget, hitam, tebal, dan basah. Raka syok. Dia lihat ke bungkus nasinya. Tiba-tiba, nasi putih itu bergerak-gerak. Dari sela-sela nasi dan sayur nangka, muncul gulungan rambut yang makin lama makin banyak. Raka langsung muntahin isi mulutnya ke lantai. Hurrah! Dia mundur ketakutan. Bungkus nasi itu sekarang udah ketutup total sama rambut basah yang bau anyir. Dan dari tumpukan rambut itu terdengar suara bisikan lirih. Makan mas, jangan dibuang. Raka nendang kursi belajarnya sampai jatuh. Dia lari ke kamar mandi buat kumur-kumur. Pas dia ngaca di cermin wastafel, dia lihat bayangan di belakangnya. Di sudut plafon kamar mandi, ada sosok perempuan yang nemplok kayak cicak. Rambutnya ngejuntai ke bawah, kepalanya kebalik natep Raka. Raka teriak histeris, lari keluar kamar mandi dan langsung kabur keluar kamar. Dia gedor-gedor pintu kamar Dika di sebelahnya. Mas Dika, buka mas, tolong! Teriak Raka kayak orang kesurupan. Pintu kamar Dika terbuka. Muka Dika kelihatan kesel tapi juga panik lihat kondisi Raka yang pucat dan keringetan. Dika langsung narik Raka masuk ke kamarnya dan ngunci pintu cepet-cepet. Kamar Dika beda banget sama kamar Raka. Di sini temboknya penuh tempelan poster ayat kursi, ada salib di atas pintu, dan bau menyan Arab yang kuat. Dika emang udah siap perang. Lu ngelanggar aturan ya? Lu buka gordennya? Tembak Dika langsung sambil nyodorin air mineral gelas. Raka ngangguk lemes, tangannya masih gemeteran parah. Gue lihat dia mas, dia nemplok di kamar mandi. Dia ngasih rambut di nasi gue. Dika mijit pelipisnya frustasi. Goblok, udah gue bilangin pakai headset aja. Dika duduk di kasur lipatnya, natep Raka serius. Dengerin gue, namanya Sari. Dia meninggal tahun 98 di kamar lu. Bu Darmi itu tantenya Sari. Dia sengaja nggak ngejual rumah ini dan tetap nyewain kamar itu karena dia percaya kalau ada cowok yang nempatin kamar itu, arwah Sari bakal seneng dan nggak gentayangan ke rumah induk. Raka melongo. Jadi kita ini tumbal. Gue ini tumbal biar Bu Darmi aman. Dika ngangguk pelan. Semacam itu,
Bu Darmi manfaatin energi kita, rasa takut kita buat makan si Sari, biar dia kenyang. Gue bertahan di sini karena gue lagi skripsi dan gak punya duit buat pindah. Lagian gue udah tahu triknya, cuekin. Tapi lu udah ajak dia interaksi. Sekarang dia nganggep lu pacar barunya. Dia gak bakal lepasin luka, kecuali lu bisa nemuin benda yang ngiket dia di kamar itu dan bakar benda itu. Benda apa, Mas? Tanya Raka putus asa. Potongan gorden merah yang dipakai buat gantung diri. Katanya disembunyiin di suatu tempat di kamar itu. Cari itu, bakar, baru lu bisa bebas. Setelah dapat info dari Dika, Raka nggak berani balik ke kamarnya sendirian malam itu. Dia mohon-mohon buat numpang tidur di lantai kamar Dika. Dika awalnya nolak karena takut kena imbas, tapi akhirnya kasihan juga lihat muka Raka yang udah kayak mayat hidup. Malam itu mereka tidur dempet-dempetan sambil dengerin suara cakar yang ngegaruk pintu kamar Dika dari luar. Srek, srek, Raka, buka, aku kangen. Suara itu ngerayu tapi nadanya bikin mual. Dika nyetel murotal kenceng-kenceng sampai pagi. Besok siangnya, pas matahari lagi terik-teriknya, Raka memberanikan diri masuk ke kamarnya. Dia bawa korek api dan linggis kecil yang dipinjam dari tukang kebun kampus. Dia harus nyari potongan gorden itu. Raka mulai ngobrak-nyabrik lemari jati. Kosong. Dia bongkar kasur spring bed, gak ada apa-apa. Dia ngetuk-ngetuk tembok, semuanya padat. Raka hampir putus asa. Pas Raka duduk capek di lantai, dia ngeliat satu ubin tegel kunci di bawah kolong tempat tidur yang motifnya agak beda. Warnanya lebih pudar dan sambungan semennya kasar. Raka geser kasur berat itu sendirian. Dengan linggis, dia congkel ubin itu. Krak, ubin pecah. Di bawahnya ada rongga tanah kecil. Raka ngerojoh ke dalam dan tangannya nyentuh buntelan kain. Dia tarik keluar. Itu adalah sebuah kotak kaleng biskuit karatan yang pas dibuka, isinya bener-bener potongan kain gorden merah marun yang udah kaku karena noda darah kering dan seutas tali tambang plastik biru yang ujungnya disimpul mati. Simpul jerat leher. Dapat, teriak Raka kegirangan. Dia langsung lari ke kamar mandi, taruh buntalan itu di wastafel keramik biar aman, terus nyalain korek api. Pergi lo setan, umpat Raka sambil ngebakar ujung kain gorden itu. Tapi anehnya, kain itu nggak mau kebakar. Apinya nyala sebentar, terus mati, kayak ditiup angin, padahal nggak ada angin. Raka coba lagi. Cetek, fus, mati. Kain itu basah, berlendir, dan ngeluarin bau anyir yang nyengat banget pas kena api. Tiba-tiba, pintu kamar mandi kebanting nutup sendiri. Brak! Lampu kamar mandi mati total, gelap gulita. Raka panik, dia nyalain korek lagi. Di pantulan cermin wastafel, Raka lihat Sari berdiri tepat di belakangnya. Kali ini wujudnya utuh. Mukanya biru lebam, lidahnya melet panjang sampai dada, dan matanya melotot marah. "Jangan dibakar, Mas. Itu kenang-kenangan kita." Suaranya menggelegar di ruang sempit itu. Sari nyekek leher Raka dari belakang. Raka ngerasa napasnya putus. Dia nyoba nyudut tangan Sari pakai api korek, tapi tangan hantu itu dingin kayak es balok, nggak mempan. Raka ditendang sampai jatuh ke lantai licin. Kepalanya kebentur bibir bak mandi. Pandangannya buram. Sari melayang di atasnya, siap nyekek lagi. Di saat kritis itu, pintu kamar mandi didobrak dari luar. Brak! Dika berdiri di sana bawa ember isi air garam kasar. Tanpa babi bu, Dika nyiram air itu ke arah Sari. Biur! Sari ngejerit kesakitan. Kulitnya melepuh ngeluarin asap putih. Dia mundur nembus tembok sambil natap dendam ke arah Dika. "Awas kamu!" Dika langsung narik Raka keluar dari kamar. "Bego! Benda keramat kayak gituan nggak bisa dibakar pakai api biasa, Kak. Harus pakai minyak tanah murni atau bensin campur garam," omel Dika sambil nyeret Raka keluar kamar. Mereka lari ke halaman belakang, tempat pembakaran sampah. Dika ternyata udah nyiapin bensin dari motornya. "Cepet bakar di sini, di tanah terbuka," perintah Dika. Raka ngelempar kotak kaleng berisi kain dan tali itu ke tumpukan sampah daun kering. Dika nyiram bensin banyak-banyak. Raka nyalain korek dan ngelemparnya. Wush! Api langsung nyamber besar. Kali ini kain itu kebakar. Terdengar suara jeritan cewek yang melengking tinggi banget dari arah api itu. Ar! Asap hitam pekat membumbung tinggi, baunya kayak daging gosong. Dari lantai 2, jendela kamar Raka tiba-tiba pecah sendiri. Prang! Kaca-kacanya berhamburan ke bawah. Bu Darmi keluar dari rumah induk dengan muka panik. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya histeris. Bu Darmi lari nyamperin mereka, matanya nyalang.
Dia mau nyoba mademin api itu pakai kakinya, tapi Dika nahan badan Bu Darmi. "Udah cukup Bu, kasihan Sari, biarin dia tenang," bentak Dika. Bu Darmi nangis, dia jatuh terduduk di tanah. "Kalian bodoh, kalian gak ngerti. Itu bukan pengikat Sari supaya dia gak pergi. Itu segel supaya bapaknya gak datang ke sini." Raka dan Dika saling pandang, bingung. "Bapaknya? Maksud ibu apa?" tanya Raka. Bu Darmi natap Raka dengan tatapan horor. "Sari itu hamil di luar nikah sama dosennya. Dosen itu main dukun. Dia numbalin Sari dan janinnya biar karirnya lancar. Arwah Sari itu ganas karena dia dendam. Saya simpan tali itu dan saya kasih makan lewat penyewa kamar supaya Sari tetap kuat nahan serangan goib dari dukun itu. Sekarang segelnya udah kalian bakar. Sari bakal pergi ke alam baka, tapi perlindungannya hilang. Dia bakal datang buat ambil janin itu." Angin kenceng tiba-tiba bertiup, muter-muter di halaman kosan. Langit sore yang tadinya cerah mendadak mendung pekat. Suara guntur menggelegar. Jeder! "Siapa yang bakal datang, Bu?" tanya Raka ketakutan. Bu Darmi nunjuk ke arah gerbang kosan. Di sana berdiri sosok tinggi besar hitam legam bawa keranda mayat yang dipanggul sendirian. Sosok itu nggak punya muka. "Banaspati, suruhan dukun itu," bisik Bu Darmi gemetar. Situasi berubah 180 derajat. Tadinya mereka ngelawan hantu Sari, sekarang mereka malah harus ngelawan kiriman dukun santet. Sosok hitam itu mulai jalan masuk ke halaman kosan. Tiap langkahnya bikin tanah bergetar. Keranda yang dia bawa goyang-goyang, dan dari dalam keranda itu kedengeran suara bayi nangis. "Oek, oek, masuk ke dalam, kunci semua pintu," teriak Dika. Mereka bertiga lari masuk ke rumah induk tempat tinggal Bu Darmi. Di dalam rumah induk yang pengap dan penuh barang antik, Bu Darmi nyeret sebuah peti kayu jati tua. "Bantu saya dorong ini ke pintu." Setelah pintu diganjel, Bu Darmi ngejelasin cepet-cepet. "Janin Sari itu masih ada di kamar atas. Dulu mayatnya ditemuin, tapi janinnya hilang. Dukun itu ngambil janinnya secara goib, tapi kejebak di kamar itu karena perlindungan Sari. Sekarang Sari udah nggak ada, Banaspati itu mau jemput paketnya." "Terus kita harus gimana, Bu?" tanya Raka frustrasi. "Salah satu dari kalian harus naik ke atas, ambil toples kaca di dalam lemari baju Sari. Itu wadah janinnya. Pecahin toples itu di tanah makam keluarga di belakang rumah, biar janinnya nyatu sama tanah dan gak bisa diambil dukun," perintah Bu Darmi. Raka dan Dika saling pandang, bingung. Naik ke kamar atas lagi, di saat ada monster di depan pintu, brak! Pintu depan rumah induk dihantam keras banget sampai kayunya retak. Sosok hitam itu udah mulai mendobrak. Waktu mereka nggak banyak. Raka, sebagai biang kerok masalah ini, ngerasa tanggung jawab. "Oke, gue yang naik," kata Raka nekat. Raka nggak punya waktu buat mikir dua kali. Begitu Bu Darmi ngasih kode, Raka langsung lari keluar lewat pintu belakang rumah induk yang nyambung ke dapur umum kosan. Dari situ, dia bisa lari ke tangga utama menuju lantai 2. Suara dentuman di pintu depan udah berubah jadi suara kayu hancur. Brak, krak! Sosok Banaspati, utusan dukun santet itu udah berhasil masuk. Hawa di sekitar kosan langsung berubah drastis. Yang tadinya dingin lembab gara-gara hujan, sekarang jadi panas kering yang menyengat. Kulit Raka rasanya perih kayak lagi berdiri di dekat api unggun raksasa. Raka lari menaiki anak tangga kayu itu dua-dua sekaligus. Jantungnya deg-degan parah. Di belakangnya, dia dengar suara langkah kaki yang berat banget. Dum, dum, dum. Lantai keramik di bawah bergetar tiap kali makhluk itu melangkah. Raka nggak berani nengok ke belakang, tapi sudut matanya nangkep cahaya oranye kemerahan yang memantul di tembok. Makhluk itu, badannya terbakar api. Itu bukan cuma hantu, itu bola api berjalan yang berbentuk manusia raksasa. "Cepetan Raka!" teriak Dika dari bawah. Dika sama Bu Darmi nyoba nahan makhluk itu pakai garam kasar sisa tadi, tapi kayaknya nggak mempan buat iblis selevel Banaspati. Raka sampai di lantai 2. Lorongnya gelap gulita karena bohlamnya udah pecah kena hawa panas. Pintu kamarnya, kamar bekas Sari, terbuka lebar dan gelap, kayak mulut goa yang siap nelan mangsa. Raka nelen ludah. Dia harus masuk lagi ke sana, ke tempat dia diteror habis-habisan. Tapi kali ini bukan buat kabur, tapi buat ngambil sesuatu yang jadi incaran iblis itu. Raka nyalain senter HP-nya dan lari masuk ke kamar. Di dalam kamar, kondisinya berantakan parah. Kaca jendela udah pecah, angin kenceng masuk bikin gorden merah atau sisa-sisanya berkibar liar. Raka langsung lari ke lemari jati tua di pojok ruangan. Bu Darmi bilang toplesnya ada di sana. Raka buka pintu lemari itu kasar. Brak!
Isinya kosong, cuma ada gantungan baju karatan. Sial, di mana? Raka panik. Dia raba-raba bagian dalam lemari, lantai lemari, dinding lemari. Tiba-tiba, tangan Raka nyentuh panel kayu di bagian atas lemari yang kerasa longgar. Dia tonjok panel itu sampai jebol, dan bener aja, di ruang tersembunyi itu ada sebuah toples kaca buram yang ditutup kain hitam dan diikat benang merah. Raka ngambil toples itu, berat dan rasanya anget, kayak megang makhluk hidup. Raka nyorot toples itu pakai senter. Di dalamnya ada cairan keruh pengawet, dan di tengah cairan itu mengambang gumpalan daging merah kehitaman yang bentuknya menyerupai janin bayi usia 4 bulan. Janin itu bergerak, matanya yang belum sempurna terbuka natap Raka. Grah! Suara geraman menggelegar dari pintu kamar. Raka berbalik. Sosok Banaspati itu udah berdiri di ambang pintu, ngeblokir jalan keluar. Tingginya hampir nyentuh plafon, badannya hitam legam kayak arang, tapi di sela-sela retakan kulitnya keluar api menyala. Mukanya rata, nggak ada mata, hidung, mulut, cuma ada kawah api yang bergejolak. Makhluk itu ngulurin tangannya yang panjang dan berasap ke arah Raka. Dia mau toples itu. Raka mundur sampai punggungnya nempel ke tembok jendela. Dia kejebak, nggak ada jalan keluar lewat pintu. Sinin. Suara makhluk itu berdengung berat, bikin kuping Raka sakit. Raka meluk toples itu erat-erat. "Langkahin dulu mayat gue!" teriak Raka sok berani, padahal kakinya gemeteran hebat. Makhluk itu maju selangkah. Lantai tegel di bawah kakinya langsung retak dan gosong. Hawa panasnya bikin alis Raka keriting. Tiba-tiba dari arah lorong, Dika muncul nekat. Dia bawa tabung APR atau alat pemadam api ringan warna merah yang dia ambil dari pos satpam depan gang. "Makan nih!" teriak Dika. Wush! Dika nyemprotin isi APR itu ke punggung si Banaspati. Bubuk putih itu bikin api di badan makhluk itu redup sebentar. Makhluk itu meraung amarah dan berbalik arah mau nyerang Dika. "Raka, lompat!" teriak Dika sambil ngelempar tabung kosong itu ke kepala si setan. Raka lihat ke jendela yang udah pecah. Itu lantai 2, di bawahnya ada pohon pisang dan tanah keras. Tinggi bro, tapi kalau dia diam di sini, dia mati gosong. Raka nggak mikir panjang, dia dekap toples itu di dada, naik ke kusen jendela dan loncat. Bruk! Raka jatuh niban pelepah pisang dulu sebelum guling-guling di tanah. Ah! Raka ngerang kesakitan, bahu kirinya rasanya copot, kakinya terkilir parah. Tapi toples di pelukannya aman, nggak pecah. Raka ngeliat ke atas, Banaspati itu lagi ngancurin tembok kamar buat loncat ngejar dia. Raka harus bangun, dia harus ke makam belakang rumah. Dengan kaki pincang diseret, Raka lari ke halaman belakang kosan yang gelap dan penuh semak belukar. Di pojok lahan, di bawah pohon Kamboja tua, ada 2 nisan kecil yang gak terawat. Itu makam keluarga Budarmi. Makam Sari ada di situ. Budarmi udah nunggu di sana. Dia lagi duduk bersimpuh sambil komat kamit baca mantra. Tangannya megang keris kecil. Mukanya pucet banget, kayak energinya udah habis dikuras. "Sini nak, cepetan!" teriak Budarmi pas lihat Raka muncul. Tapi Banaspati itu lebih cepat. Dia terjun dari lantai 2 kayak meteor jatuh. Boom! Tanah bergetar. Dia mendarat tepat di depan Raka, ngehalangin jalan ke makam. Makhluk itu udah nggak main-main. Dia mau ngebunuh Raka sekarang. Tangan apinya diayunkan kenceng banget ke arah Raka. Raka merempah serah. Crash! Tapi serangan itu nggak kena Raka. Budarmi lompat ngelindungin Raka. Punggung Budarmi kena sabetan tangan api itu. Baju dan kulitnya terbakar. Budarmi jerit tertahan. Tapi dia nggak mundur. Dia nancepin kerisnya ke kaki makhluk itu buat nahan gerakannya. "Pecahin sekarang Raka, di batu nisan itu, sekarang!" teriak Budarmi histeris. Raka, dengan air mata dan adrenalin yang campur aduk, lari ngindarin tubuh makhluk yang lagi ngamuk itu. Dia lari ke nisan Sari. Dia angkat toples janin itu tinggi-tinggi. "Maafin gue Sari, tapi lu harus bebas." Prang! Toples itu dihantam ke batu nisan sampai hancur berkeping-keping. Cairan pengawet muncrat kemana-mana. Janin itu jatuh ke tanah makam ibunya. Detik setelah toples itu pecah, terjadi fenomena gaib yang luar biasa. Dari tanah makam Sari, keluar cahaya putih kebiruan yang terang banget, ngebentuk siluet wanita cantik, wujud Sari yang asli sebelum meninggal. Sari meluk janin yang ada di tanah itu. Banaspati yang lihat itu langsung ketakutan. Dia mau lari, tapi cahaya dari Sari itu makin terang dan membakar balik si Banaspati.
Gerah, makhluk utusan dukun itu hancur. Badannya meledak jadi butiran abu hitam yang langsung hilang ke bawah angin malam. Sari nengok ke arah Raka, Dika yang baru nyusul lari pincang, dan Budarmi yang terkapar. Sari senyum, senyum tulus, bukan seringai setan. Dia ngangguk pelan, terus perlahan pudar dan hilang nyatu sama udara. Suasana mendadak hening, hawa panas hilang, diganti angin malam yang sejuk. Seminggu kemudian, Raka lagi masukin kardus terakhir ke mobil bak terbuka. Dia pindah. Nggak cuma dia, Dika juga pindah, dan kosan itu resmi ditutup selamanya. Budarmi selamat, tapi luka bakarnya parah dan dia sekarang pakai kursi roda. Dia mutusin buat wakafin tanah kosan itu jadi masjid, biar Sari dan janinnya tenang selamanya didoain orang banyak. "Makasih ya Kak, kalau nggak ada lu, mungkin kita semua mati malam itu," kata Dika sambil jabat tangan Raka. Raka senyum pahit. Dia ngusap pergelangan kakinya. Bekas memar biru cengkraman Sari waktu itu udah hilang, tapi traumanya nggak bakal hilang. Raka masuk ke mobil. Pas mobil jalan ninggalin gang Kamboja, Raka nengok sekali lagi ke jendela kamar lantai 2 pojok itu. Kamarnya udah kosong, gorden merahnya udah nggak ada. Tapi sekilas, cuma sekilas, Raka lihat ada tangan kecil kayak tangan bayi yang melambai dadah dari balik kaca jendela. Raka ngehela nafas, madep depan, dan gak pernah nengok ke belakang lagi. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang berhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.